Di tahun keempat pernikahanku dengan adik perempuan keluarga Ling, aku melihat catatan harian emosional yang dia posting di forum penggemar. Di dalam buku harian itu, dia menulis tentang perpisahannya yang tak terhindarkan dari pria yang dicintainya. Karena tekanan orang tua, dia menikah denganku. Dalam semalam, aku berubah dari suami yang sah menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka. Ketika aku tiba di pusat perbelanjaan, Bai Ningbing sedang bertengkar hebat dengan Ibu Bai. Asisten Bai Ningbing meneleponku dan mengatakan bahwa mereka bertengkar dengan sengit. Memintaku untuk segera datang dan menengahi. Aku bertanya apa yang terjadi, tetapi dia ragu-ragu dan tidak bisa mengatakannya. Jika kamu terus berhubungan dengan pria ini, kamu memaksa aku untuk mati. Ibu Bai menepuk dadanya. Wajahnya sudah memerah karena marah, dan suaranya serak. Aku belum pernah melihatnya yang biasanya lembut dan penyayang menjadi begitu histeris. Bu, ini bukan urusan Aceh. Bisakah ibu bersikap masuk akal? Saat itulah aku memperhatikan pria yang dilindungi Bai Ningbing di belakangnya. Meskipun dia lebih tinggi satu kepala dari Bai Ningbing. Dia tampak pengecut, dengan air mata masih menggantung di sudut matanya. Sangat sedih. Ningbing, jangan bertengkar dengan bibi karena aku. Aku tahu semua ini adalah salahku. Dia menarik lengan baju Bai Ningbing, suaranya bergetar dan patah. Seolah-olah dia benar-benar sangat terluka. Lengan kanannya yang terbuka bahkan tergores oleh pecahan kaca. Setelah Bai Ningbing melihatnya, dia dengan cepat berbalik dan menggunakan sapu tangan untuk membalutnya. Maaf, Aceh. Ibuku hanya. Ini bukan urusanmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Bai Ningbing dengan hati-hati merawat lukanya. Kata-kata yang diucapkannya juga menjadi lebih lembut, sangat mirip dengan nada yang dia gunakan untuk membujukku minum sup penghilang mabuk sebelumnya. Ibu Bai tidak tahan lagi melihat pemandangan ini. Ningbing, apakah kamu benar-benar ingin mengabaikan ibumu demi pria ini? Apakah kamu lupa bagaimana ibunya merayu ayahmu? Gerakan Bai Ningbing saat merawat luka berhenti, dengan sedikit perjuangan di matanya. Bu, dia membuka mulutnya dengan susah payah. Aceh, bajingan kecil, kamu sama rendahnya dengan wanita itu. Apakah kalian ibu dan anak harus menghancurkan rumahku? Mata Ibu Bai perlahan dipenuhi dengan kegilaan. Dia mengambil alat pemadam api dan membantingnya dengan keras ke arah Aceh. Bai Ningbing menarik Aceh untuk menghindar. Alat pemadam api mengenai dahiku yang berdiri di belakang mereka tanpa meleset. Rasa sakit langsung terasa. Aku menyentuhnya. Tidak berdarah. Aceh, apakah kamu terluka? Bai Ningbing dengan gugup memeriksa Aceh. Setelah menipu pelanggan, dia baru memperhatikanku, dia dengan sedikit bersalah melepaskan Bai Ningbing, dan berlari ke arahku. Suamiku, kamu tidak apa-apa? Sakit tidak? Aku hendak berbicara. Bai Ma belum bangun, dokter mengatakan bahwa gula darah rendah ditambah tekanan darah tinggi menyebabkan koma. Tidak ada masalah besar. Bai Ningbing sudah datang melihat, tetapi hanya sekilas. Setelah menerima telepon, dia pergi. Setelah membayar biaya, dengan firasat, aku datang ke ruang kelas di lantai 5 untuk menangani luka luar. Aceh, dengarkan, minum bubur dulu. Kamu belum makan apapun sejak pagi, dan baru saja kehilangan banyak darah. Bagaimana bisa seperti ini? Suara lembut Bai Ningbing terdengar dari dalam. Asisten di luar pintu melihatku dan hendak bersuara, dihentikan oleh tatapan mataku. Tapi aku ingin Ningbing menyuapiku. Seperti dulu, bolehkah? Aceh, Bai Ningbing sedikit kesulitan. Baik. Aceh tersenyum sedikit dipaksakan. Aku tahu, terlalu banyak yang terjadi dalam 4 tahun terakhir. Aku tahu Ningbing tidak lagi mencintaiku, aku seharusnya tidak memiliki harapan yang berlebihan. Dia memalingkan kepalanya ke samping. Terlihat keras kepala dan menyedihkan. Bai Ningbing langsung panik, tidak, Aceh. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Aceh menunjukkan senyum gembira. Dan langsung memeluk Bai Ningbing. Aku tahu Ningbing masih mencintaiku. Asisten dengan hati-hati melihat reaksiku. Aku menarik sudut bibirku dengan getir. Maaf. Aceh, jangan minta maaf, aku tahu kesulitan Ningbing. Pernikahan juga terpaksa, aku tidak akan marah, hanya saja. Aku hanya ingin bisa melihat Ningbing setiap hari, hanya sekali saja. Aceh, jangan seperti ini, aku sudah menikah. Bai Ningbing mengucapkan kalimat ini. Seolah-olah telah menghabiskan seluruh kekuatannya, seluruh dirinya terkuras. Kegembiraan awal di mata Aceh meredup. Aku hanya ingin melihatmu lebih lama. Apakah itu juga tidak boleh? Selama aku bisa berada di sisi Ningbing, aku rela melakukan apa saja. Atau, Ningbing sudah menikah, jadi jijik padaku? Tentu saja tidak. Bai Ningbing dengan cepat membantah. Aceh tersenyum, aku tahu Ningbing juga masih mencintaiku. Bai Ningbing menerima suapan dari Aceh, suapan demi suapan. Apakah mereka berdua? Kau menyuapi aku menyuapimu, betapa bahagianya. Aku di luar ruang rawat, kuku-kukuku sudah menancap di telapak tangan. Hanya bisa berusaha keras menahan agar air mata tidak jatuh, agar tidak terlalu kehilangan kendali. Fang,
Apakah Anda ingin kembali dulu? Kapan Aceh itu? Masuk perusahaan? Tanyaku berbisik kepada asisten. Dia datang minggu lalu untuk melamar menjadi asisten Bai. Kecantikan itu mengundurkan diri. Anda kembali ke perusahaan dulu. Aku masih menyiksa diri dengan menonton. Di ruang rawat, mereka bermesraan dan berpelukan. Setelah asisten pergi, air mataku sudah berlinang. Jika dihitung-hitung, aku sudah mencintai Bai Ningbing selama 12 tahun. Kami tumbuh bersama sejak kecil, tetapi kami tidak pernah berpacaran. Melainkan langsung menikah. 4 tahun lalu, aku kembali dari belajar di luar negeri. Pesawat mendarat dini hari. Bai Ningbing terus menungguku di bandara. Ketika aku melihatnya, matanya sudah semerah kelinci. Kamu, sambil tersenyum, menyerahkan seikat bunga gardenia, Pang Yuange, selamat datang kembali. Aku sama sekali tidak menyangka Bai Ningbing akan menjemputku. Sebelumnya, aku mendengar dari ibuku. Dia menjalin hubungan yang cukup baik, tetapi pada akhirnya tidak tahu mengapa mereka berdua tiba-tiba berpisah. Sopir mengemudi di depan. Aku dan Bai Ningbing duduk di kursi belakang. Kupikir akan canggung. Tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Bai Ningbing memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadaku. Dia bilang restoran Prancis baru telah dibuka di suatu tempat. Setelah aku menetap, dia akan mengajakku mencobanya. Dia bilang warung M. Alatang di depan sekolah itu selalu dia rindukan. Dia bilang tembok yang sering kami panjat saat sekolah dulu telah ditinggikan lebih dari 2 kali lipat. Dia sangat merindukan masa sekolah. Dia berbicara banyak hal yang tidak karuan. Aku mendengarkannya dengan seksama, Pang Yuange. Apakah kamu mengerti? Aku mendengarkan dengan seksama. Tapi apa yang harus aku mengerti? Aku agak bingung. Tiba-tiba, dia bangkit dan mencium pipiku. Jantungku berdebar kencang, otakku linglung. Pang Yuange bodoh sekali. Dia berkata dengan sedikit jenaka. Aku dengan bodoh menyentuh sisa kehangatan di pipiku. Aku mengerti. Yang dia rindukan bukanlah masa lalu, melainkan aku. Bai Ningbing merindukanku. Menyadari hal ini, aku tidak bisa lagi menahan perasaanku. Kemudian dia mempersiapkan upacara lamaran yang meriah. Saya setuju tanpa ragu-ragu. 12 tahun cinta terpendam menjadi kenyataan, diakhiri dengan sepasang cincin berlian yang indah. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani saya impikan. Setelah menikah, kami sangat mesra. Bai Ningbing adalah istri yang sangat kompeten. Dia lembut, perhatian, dan murah hati. Dia juga sangat menghormati saya di depan umum. Bahkan jika dia sibuk dengan urusan perusahaan, dia tidak akan mengabaikan perasaanku. Ketika dia sibuk di akhir bulan, dia sering membuat makan malam dan camilan larut malam dan mengirimkannya kepadaku di perusahaan. Di mata orang luar, kami adalah pasangan yang serasi dan penuh cinta. Tentu saja. Saya juga berpikir begitu, jika bukan karena saya melihat catatan harian yang populer di Mouban. Aku sering merasa berhutang budi pada Bai Ningbing atas cinta dan kebaikannya yang sempurna padaku. Aku hanya bisa membalasnya dengan berbuat lebih baik padanya. Mencintainya lebih banyak dan memanjakannya menjadi putri kecil paling bahagia di dunia. Tetapi kenyataannya tidak memiliki jika. Catatan harian itu terlalu populer untuk membakar pernikahan kami menjadi abu. Saat itulah aku menyadari bahwa perhatian Bai Ningbing padaku telah dilatih oleh pria lain. Aku hanyalah korban dalam kuburan pernikahan ini. Apakah salahku jika cinta sejati tak terkalahkan dan aku jatuh cinta pada putra simpanan ayahku? Haruskah aku terus bertahan dan melanggar norma-norma dunia untuk mengejar cintaku sendiri? Netizen 1. Cinta tidak salah, blogger pengetahuan berani mengejar cinta. Netizen 2. Jangan terlalu menjijikan. Pernahkah kau memikirkan perasaan ibumu? Ketahuan oleh ibuku. Dia menelan setengah botol pil tidur. Untungnya, itu ditemukan lebih awal, jadi tidak ada masalah besar. Aku putus dengannya. Dia datang kepadaku sambil menangis dan berkata dia hanya ingin selalu berada di sisiku. Hatiku melunak. Kami kembali bersama. Netizen 3. Ya Tuhan, cinta seperti ini sangat hebat. Kalian berdua saling mengejar. Pasti akan bahagia selamanya. Netizen 4. Bangun. Itu putra simpanan ayahmu. Tidak tahu malu. Ibuku memaksaku lagi dengan kematian. Aku dikurung di rumah. Apa yang harus kulakukan? Aku sangat sedih tidak bisa bertemu dengannya. Ibuku mungkin benar-benar tidak mengerti apa itu cinta. Kakak tetangga kembali ke negara itu. Ibuku menyuruhku menjemputnya. Aku melamarnya. Ibuku yang memaksa. Haha. Sampai di sini, postingan tersebut sudah mendapatkan sedikit lalu lintas. Semakin banyak orang yang berkomentar dan merepost. Pada hari pernikahan kami, dia memposting yang terakhir, aku menikah dengan kakak tetangga. Tapi aku tidak mencintainya, dia adalah korban, untuk mengenang cintaku yang telah mati. Bersama memasuki kuburan pernikahan. Waktu postingan ini adalah pukul 7.15 malam. Saat ini dia baru selesai berganti pakaian untuk bersulang. Kami bersiap menerima berkat dari kerabat dan teman. Aku ingat dia minum banyak anggur, kupikir dia bahagia. Namun tak kusangka itu untuk mengenang cinta. Sungguh ironis.
Buku harian suasana hati ini diunggah oleh seorang blogger emosional. Kolom komentar langsung diserbu. Ah, meskipun dia anak dari wanita simpanan, tapi dia tidak bisa disalahkan. Ibu besi benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu tidak mencintai kakak tetangga, mengapa kamu melamarnya? Bukankah dia hanya bagian dari rencana kalian? Aku menyerah padamu, tangga percobaan. Bahkan anak dari wanita simpanan ayah bisa kamu sukai. Cepat buat kelanjutannya. Ingin melihatmu kawin lari dengan anak wanita simpanan. Itulah cinta sejati. Yang di atas juga tangga manusia, ya? Bahkan jika ada kelanjutannya, ibu besi akan mati dengan baik. Kakak tetangga tulus padamu. Orang sepertimu pantas ditusuk dengan 10.000 jarum. Ada hampir 50.000 komentar. Aku membaca setiap komentar. Tanganku lelah tapi aku tidak mau berhenti. Bai Ningbing membalas sebuah pertanyaan, kamu menikah dengan kakak tetangga, lalu bagaimana dengan anak laki-laki itu? Aku akan selalu mencintainya. Hatiku hanya menari untuknya. Di dinding ruang tamu, di kepala tempat tidur kamar utama. Semua tergantung foto pernikahan kami. Betapa bahagianya Bai Ningbing tersenyum. Aku benar-benar tidak tahu. Kebahagiaan juga bisa dipalsukan. Apa yang dia pikirkan selama hari-hari mesra bersamaku? Apakah dia merasa jijik karena orang di sisinya bukanlah Aceh yang dicintainya? Aku pikir cinta rahasia itu menjadi kenyataan. Namun ternyata jatuh ke dalam kebohongan. Malam itu aku sibuk menjamu tamu dan tidak memperhatikan keanehan Bai Ningbing. Hanya setelah mengantar semua tamu dan turun untuk mencarinya, aku melihat cahaya di bawah bayangan pohon. Aceh yang tinggi menunduk menatap Bai Ningbing dengan penuh kasih sayang. Dia menangkup wajah kecilnya. Asalkan aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku akan merasa puas. Asalkan aku bisa melihatmu setiap hari, aku bersedia melakukan apa saja. Bai Ningbing akhirnya tidak bisa menahan diri dan menerjang ke pelukannya. Dasar bodoh, dasar bodoh. Haha. Dia juga pernah berkata Fang Yuange bodoh. Tapi Aceh, Fang Yuang sangat baik padaku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Dia menenangkan diri dan meninggalkan pelukan Aceh. Ningbing, aku akan mencoba mengendalikan cintaku. Tapi kamu harus ingat, aku akan selalu mencintai. Betapa dalam dan menyentuh. Haruskah aku berinisiatif mundur dan mengabulkan mereka? Setiap kali pasangan bagaikan dewa dan dewi ini beraksi, saat Bai Ningbing berbisik cinta di telingaku. Dia masih tertidur lelap, Bai Ma menjaganya di sisi tempat tidur, tetapi bahkan tidak menyadari bahwa infus sudah hampir habis. Dia sedang bermain dengan layar ponselnya, tersenyum cerah, sepertinya sedang mengobrol dengan seseorang di WeChat. Aku mengikuti dan melihat lebih dekat, latar belakangnya adalah seorang wanita yang alis dan matanya tampak agak mirip dengan Aceh. Perutku bergejolak, perasaan mual menyeruak, aku harus segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan merasa jijik sampai mati oleh wanita-wanita ini. Setelah menunggu perawat datang mengganti infus, aku berkendara pulang ke rumah orang tuaku. Oh, kenapa hari ini tidak datang bersama Ningbing? Apa karena aku sendirian? Ibuku sedikit terkejut. Setelah menikah dengan Bai Ningbing, kami pindah. Sepertinya sudah lama aku tidak pulang sendirian untuk menemui mereka. Ibuku selalu tersenyum dan berkata, asalkan putranya bahagia, dia sudah puas. Sekarang perhatikan baik-baik dia. Kerutan di wajah ibu bertambah banyak. Aku merindukan kalian. Kenapa? Tidak menyambutku? Ibuku tertegun mendengar perkataanku. Mungkin dia juga menyadari keanehanku. Lagi pula, aku dulu tidak akan mengatakan hal-hal yang begitu tulus kepada mereka. Ah, ibu membuatkan iga asam manis kesukaanmu. Saat malam tiba, aku masih belum kembali. Apakah bertengkar dengan Ningbing? Ibuku masuk dan bertanya, Bu, dulu saat aku dan Ningbing menikah, apakah ibu sudah menduga akan terjadi hari ini? Setelah Bai Ningbing melamarku. Aku langsung setuju tanpa ragu. Dia tahu aku selalu menyukai Bai Ningbing secara diam-diam, dan juga tahu bahwa meskipun dia bisa melihatnya, tetapi tidak bisa membujukku. Malam sebelum pernikahan, ibuku mengajakku mengobrol. Memberiku sebuah kalimat, Nak, pernikahan paling tabu pengkhianatan dan kecurigaan. Kemanapun kalian melangkah. Harus diingat, jika beruntungku dapat, jika hilang itu takdirku. Jika beruntungku dapat, jika hilang itu takdirku. Tapi aku dari awal sampai akhir tidak pernah mendapatkan Bai Ningbing. Saat kecil, rumah kami berdekatan, jadi kami sering bermain bersama. Pergi sekolah bersama. Dia sangat nakal, setiap hari bolos. Atau bergaul dengan beberapa teman, menghabiskan hari-hari. Bai ayah dan Bai ibu tidak bisa berbuat apa-apa dengannya, lalu menugaskanku untuk menjaganya. Anehnya, dia tidak mendengarkan perkataan siapapun, hanya mendengarkanku. Terkadang, hanya dengan satu tatapan, dia akan patuh dan mengerjakan PR-nya. Hanya Fang Yuange yang bisa mengendalikannya. Bocah nakal ini, kata Ibu Bai, akan semakin menjadi-jadi kalau sudah besar. Kami masuk SMA yang sama. Bai Ningbing memang sudah cantik sejak lahir, di usia pubertas. Tentu saja, dia menarik perhatian banyak anak laki-laki. Suatu kali setelah sekolah, aku membantu guru memeriksa tugas di kantor dan tidak pulang bersamanya.
ketika aku sampai di gerbang sekolah. Aku benar-benar mendengar Bai Ningbing berteriak minta tolong, "Pergi kalian!" Aku dengar semua kata-kata kotor dari para berandalan ini. Saat itu juga aku marah dan berkelahi dengan mereka. Tapi saat itu, aku hanyalah seorang siswa SMA yang hanya tahu belajar. Bagaimana aku bisa mengalahkan 3 orang sampah yang mulai bergaul? Mereka menjatuhkanku ke tanah dan memukuli kepalaku hingga berdarah. Akhirnya, guru-guru di sekitar mendengar suara itu dan menyelamatkan kami. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Bai Ningbing menangis dan memelukku, Kak Fang Yuange, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Aku tidak akan nakal lagi, huhuhu. Aku ingin menyeka air matanya, tetapi tanganku penuh darah. Akhirnya, aku mengangkatnya lalu menurunkannya lagi. Kak Fang Yuange, jangan takut. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan selalu berada di sisimu. Saat itu, aku ingin bertanya, selamanya itu berapa lama? Apakah selamanya? Apakah sampai hari aku mati? Tapi aku sudah tidak punya tenaga. Aku selalu ingat kata-kata ini, selalu berada di sisiku. Kupikir, selamanya mungkin benar-benar selamanya. Tapi siapa sangka, berapa banyak kata-kata masa muda yang bisa dipercaya? Keesokan harinya, Bai Ningbing datang menjemputku dengan mobil. Kenapa pulang ke rumah ibu juga tidak memberitahuku? Aku bahkan belum sempat menyiapkan hadiah. Dia tampak tidak berbeda, masih menjadi menantu yang berbakti dan istri yang perhatian. Kangen mereka jadi pulang, tidak ada apa-apa, kataku dengan acuh tak acuh. Dia menggandeng lenganku, hari ini adalah ulang tahun ayah. Kita harus pulang untuk makan malam. Suamiku, kamu sedang tidak enak hati ya? Kejadian kemarin itu kecelakaan. Anak laki-laki itu adalah temanku, tapi ibuku salah paham. Jadi, tidak perlu dijelaskan. Aku memotongnya, tidak ingin mendengar kebohongan konyol ini. Dia baru bertanya sebentar. Tidak kusangka aku akan cemburu. Sudah, suamiku, jangan cemburu. Setelah menyelesaikan urusan perusahaan dalam beberapa hari, aku akan menemanimu dengan baik, anggap saja sebagai kompensasi. Baiklah, seperti yang sering dia lakukan dulu, dia akan mengabaikanku karena beberapa hal. Tetapi setelah itu dia akan kembali. Aku selalu berpikir ini adalah cara dia peduli padaku. Tetapi apakah dia benar-benar peduli? Dia tidak akan lupa berkali-kali. Bai Ma sudah keluar dari rumah sakit setelah beristirahat selama sehari. Melihatku kembali, dia senang dan tak henti-hentinya menyuruh Ningbing pergi menonton TV di ruang tamu. Aku dan pamanmu akan mencuci sayur. Kamu sudah bekerja keras, bagaimana bisa aku membiarkanmu melakukan hal-hal ini? Bai Ma selalu sangat puas dengan menantu sepertiku. Hanya saja antusiasme hari ini terlalu dibuat-buat. Semua orang tahu itu. Tidak ada yang menyebutkan kejadian kemarin. Bai Ba juga berpura-pura menjaga kemesraan dengan Bai Ma di permukaan. Hanya aku yang memperhatikan bahwa ponselnya menyala berkali-kali. Setiap kali dia hendak mengambil dan membalasnya. Bai Ma akan memberikan tatapan. Bai Ba hanya bisa menghela nafas dan mematikan ponselnya. Bel pintu memecah kebuntuan yang ada. Aku bangkit untuk membuka pintu selangkah lebih cepat dari Bai Ningbing. Aceh di depan pintu membawa banyak hadiah dan tersenyum lebar. Dia melihat Bai Ningbing di belakangku dan langsung melewatinya untuk masuk. Ningbing. Aku tahu hari ini adalah ulang tahun Paman, jadi aku sengaja datang untuk mengunjungi Paman dan Bibi. Paman, selamat ulang tahun. Semoga Anda sejahtera seperti Laut Timur dan panjang umur seperti Gunung Selatan. Bibi, kue kacang angsa ini baik untuk kecantikan dan kesehatan. Ibuku juga memakannya. Jadi aku sengaja membelinya untuk menghormatinya. Tingkah lakunya sopan dan tidak bisa dikritik. Bai Ma melemparkan hadiah yang dia berikan ke tanah. Pergi dari sini. Jangan pedulikan dia. Tinggallah dan makan bersama kami. Tatapan Bai Ba pada Aceh. Ada kelembutan yang jelas, seperti memperlakukan anak sendiri. Bai Ma sudah sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Aku membantunya. Aku akan mengantar ibu kembali ke kamar untuk beristirahat. Ketika aku keluar dari kamar, aku melihat seperti sebuah keluarga beranggotakan 3 orang sedang makan. Bahkan lebih harmonis daripada kami berempat tadi. Bai Ba dengan sayang mengambilkan sayur untuk Aceh. Anak muda, makanlah yang banyak. Terima kasih, Paman Bai. Aceh tersenyum puas. Dia juga menambahkan sepotong iga untuk Bai Ningbing. Ningbing, makanlah yang banyak. Kamu terlihat kurus. Hanya saja tatapannya secara tidak sengaja melayang ke arahku yang baru saja keluar dari kamar. Aku duduk di samping Bai Ba. Posisi asliku sudah ditempati oleh Aceh dan dia duduk sangat dekat dengan Bai Ningbing. Bai Ningbing dengan canggung memperkenalkan suaminya. Ini temanku Aceh, Aceh ini ibu mertuaku. Fang Yuange, teman, ternyata putra selingkuhan ayah. Bisa disebut teman? Aku tidak bicara, hanya menunduk memasukkan udang yang baru kubungkus ke mangkuk Bai Ningbing. Setelah Aceh, dia tidak mengambil udang itu, langsung membungkusnya dengan tangan, sangat tidak bersih. Mengapa Fang Yuange tidak peduli pada Ningbing? Ningbing jangan makan udang, makan iga ini, menurut
Dia mengabaikan keberadaanku. Bahkan sedikit benci. Bai Ningbing tidak peduli, malah mengambilkan lau untuknya juga. Sepertinya agak tidak senang. Mungkinkah kata-kataku tadi membuatmu marah? Ningbing, kamu juga tahu aku dokter, jadi pasti ada penyakit profesional. Dulu kamu makan sesuatu yang tidak bersih. Sampai harus cuci perut di rumah sakit. Aku sangat takut. Hal ini seharusnya tidak diketahui Fang Yuange. Saat itu Fang Yuange belum kembali ke negara ini. Aku tahu dia sengaja berkata begitu, sengaja menyebut kenangan mereka berdua. Hanya ingin mengisolasi aku. Benar saja, Bai Ningbing dengan cepat menghibur, Aceh jangan terlalu banyak berpikir. Dia tidak sebegitu piciknya, dia hanya terlalu lelah kemarin. Tatapan tajam Aceh menatapku. Kata-katanya sinis. Ningbing dan Fang Yuange benar-benar mesra. Aku tidak tahan suasana seperti ini. Aku bangkit dan ingin pergi. Aku sudah kenyang, sayang. Bai Ningbing ikut bangkit, tapi ditahan oleh Aceh. Ningbing, hari ini adalah ulang tahun Paman Bai. Bagaimana mungkin kamu tidak menemaninya? Fang Yuange sudah kenyang. Biarkan saja dia keluar menghirup udara segar. Bai Ningbing akhirnya duduk. Aku berjalan tanpa tujuan di jalan. Ternyata menemukan bahwa kota sebesar ini tidak punya tempat untukku. Menelpon teman, mengajaknya keluar minum bersama. Botol bir kosong satu demi satu. Tapi otakku sangat jernih. Katamu kamu ini orang yang sudah berkeluarga, tengah malam begini minum denganku di sini. Kamu tidak takut istrimu marah? Su Jiang bercanda. Dia tidak akan marah. Aku merengek dan minum lagi seteguk besar. Bertengkar? Dia bergosip mendekat. Bukankah suami istri bertengkar di kepala ranjang damai di ujung ranjang? Kamu ini pria dewasa, punya tanggung jawab, minta maaf pada istrimu tidak akan membuatmu malu. Istrimu itu wanita yang sangat lembut, kamu masih bisa bertengkar dengannya, pasti kamu yang salah. Cepat pulang, jangan biarkan istrimu khawatir. Su Jiang dengan bersemangat menarikku. Aku tidak mendengarkan apapun, hanya terus menuangkan anggur ke dalam perutku, ingin membuat diriku mabuk. Alangkah baiknya jika semuanya hanyalah mimpi ketika aku bangun. Di larut malam, Su Jiang menelepon Bai Ningbing untuk menjemputku. Cuaca awal musim gugur sudah cukup dingin. Menjemputku dini hari di tempat yang sunyi. Aku berdiri di bawah lampu jalan dan melihat Bai Ningbing berjalan ke arahku dengan cemas. Kenapa minum sebanyak ini? Istri, aku dengan bingung memeluk wanita di depanku, istriku. Kenapa kamu lama sekali? Aku sudah menunggu lama. Aku datang segera setelah menerima telepon. Tidak sampai 10 menit. Tidak lama. Dia membantah. Aku membenamkan kepalaku di lehernya dan menggelengkan kepala. Lama sekali? 12 tahun. Terlalu lama. Apa yang kamu katakan? Aku berdiri tegak di depannya. Aku berkata, Bai Ningbing, tahun ini adalah tahun ke-12 aku mencintaimu, dan juga tahun terakhir. Ayo pulang dulu. Dia ingin memegang tanganku, tetapi aku menghindar. Apakah kamu tahu kapan aku mulai menyukaimu? Baru saja selesai mengucapkan kalimat ini. Air mataku mulai jatuh. Sebenarnya aku juga tidak terlalu ingat. Mungkin saat pertama kali kamu membawaku memanjat tembok untuk bolos sekolah, atau mungkin saat kita bersama-sama memelihara seekor kucing jalanan kecil. Atau mungkin saat aku berbisik di telingamu dan berkata akan selalu berada di sisimu. Bai Ningbing. Apakah kamu mengingat semua hal ini? Apakah semua itu tidak penting bagimu? Fang Yuange, dia sedikit mengernyit dengan getir. Aku tersenyum dan membuka tanganku. Lihat, ini cincin yang kamu pakaikan padaku saat melamar. Sebenarnya agak kecil. Jika dipakai terlalu lama, akan membuat jari sakit. Sangat sakit, tapi aku tidak tega melepasnya. Aku dengan keras kepala mengatakan pada diri sendiri bahwa bekas cincin di jari manis adalah bukti cintamu padaku. Kulit di sekitar cincin sudah memiliki lapisan kalus tipis. Itu dihasilkan dari gesekan yang tak terhitung jumlahnya. Bekas cincin adalah bukti cinta. Tapi sensasi sakit dan gatal juga membuatku tidak bisa mengabaikannya. Bai Ningbing tidak benar-benar mencintaiku. Jangan bicara lagi, Fang Yuange. Dia juga sedikit mengernyit. Aku melepas cincin dan menatapnya di bawah cahaya lampu. Berliannya berkilauan mempesona. Bai Ningbing, aku benar-benar sangat mencintaimu. Dulu aku sangat mencintai. Aku meletakkan cincin itu di tangannya, dan dia memasangkannya di jari manisku, selembar tipis kain brokat dari berita itu. Aku juga mencintaimu, suamiku. Seberapa dalam kebenaran dari kalimat ini? Aku lebih tahu darinya. Pada akhirnya aku tidak terus bertanya. Biarkan dia seperti ini dalam cinta dan tidak cinta. Berjuang untuk terus hidup, sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Keesokan harinya saat aku bangun. Aku sudah berbaring di tempat tidur di rumah. Bangun dan pergi ke ruang tamu untuk minum air. Terdengar beberapa suara dari dapur. Bai Ningbing dengan sengaja membawakan semangkuk bubur sayur dan daging tanpa lemak serta sup penghilang mabuk. Suamiku, kamu minum terlalu banyak tadi malam. Minumlah sup penghilang mabuk dulu. Kalau tidak, kepalamu akan sakit hari ini. Dia masih perhatian dan lembut, seolah tidak terjadi apa-apa tadi malam.
Bai Ningbing menyuapkan sup penghilang mabuk ke mulutku. Saat memberi makan Aceh di bangsal, itu benar-benar mirip. Pikirku. Aku dengan tenang mengambil mangkuk dan sendok. Biar aku sendiri saja. Dia agak canggung, lalu mengambil bubur di sebelahnya dan meniupnya. Jangan pergi bekerja hari ini. Tunggu aku kembali di malam hari dan akan kubuatkan makanan enak untukmu. Oke? Bai Ningbing jarang menunjukkan ekspresi menyenangkan kepadaku. Hari ini benar-benar terlalu jelas. Aku bisa memalingkan kepala ke samping. Bisa saja. Aku tidak peduli. Tidak peduli apakah kamu benar-benar membuatkanku makanan enak. Tidak peduli apakah kamu benar-benar mencintaiku. Sebelum Bai Ningbing keluar, dia membantuku memotong buah dan meletakkannya di lemari es. Ini semua adalah hal-hal yang dulu hanya aku lakukan. Merasa tidak enak badan karena mabuk, aku bersiap untuk berbaring sebentar lagi. Namun, aku menerima telepon dari Aceh. Sama seperti alur cerita di serial TV, dia mengajakku bertemu di kedai kopi di bawah. Fang Yuange. Apakah kamu masih ingin menipu dirimu sendiri? Dia berkata dengan bangga. Seolah-olah akulah pihak ketiga yang tidak bisa dilihat. Bagaimana menurutmu? Dia mengangkat alis. Kamu seharusnya bisa melihat bahwa Bai Ningbing masih mencintaiku. Sangat mencintai. Jadi, orang yang tidak dicintai adalah pihak ketiga. Jadi, kamu harus mundur. Sikap Aceh yang tidak peduli padaku membuatku marah. Di kedai kopi yang sunyi. Semua adalah suara tajamnya. Aku menoleh. Apakah ini yang ibumu ajarkan padamu? Ibu dan anak sama-sama senang merusak pernikahan orang lain. Dia tidak lagi tampak tegang seperti sebelumnya, melainkan memakai topeng sedih di depan Bai Ningbing. Fang Yuange. Aku mohon padamu, relakan aku dan Bai Ningbing, kami benar-benar saling mencintai. Kamu sangat hebat. Dengan kondisi sebaik ini, pasti masih ada yang menyukaimu, tapi aku hanya punya Bai Ningbing. Aku sedikit membayangkan, bagaimana dia bisa dengan percaya diri dan tanpa malu meminta aku untuk merelakan mereka. Dia melanjutkan, sejak kecil tidak ada yang mencintaiku. Ibuku melahirkanku hanya agar ada yang merawatnya di masa depan. Aku tumbuh dalam gunjingan orang lain, diusir oleh wanita penggoda yang dibicarakan orang, aku benci. Kenapa aku dilahirkan dengan status seperti ini? Hingga ibuku merayu Paman Bai, aku tidak sengaja menemukan Bai Ningbing. Dunia dia seolah tidak pernah memiliki masalah, seperti matahari kecil yang memberikan kehangatan, jadi aku sengaja mendekatinya. Sengaja memperhatikannya, sengaja membuatnya jatuh cinta padaku, anak yang tumbuh dalam cinta sangat mudah ditipu. Bahkan setelah tahu aku adalah anak dari selingkuhan ayahnya, dia tetap dengan berani mencintaiku. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan bagaimana rasanya dicintai dan dipilih dengan teguh. Saat dia dikurung di rumah, aku diam-diam memanjat gedung untuk membawanya keluar melihat bintang dan bulan. Bahkan jika ibunya sampai masuk rumah sakit karena marah, dia tetap mencintaiku. Jika bukan karena wanita tua itu yang mengancam bunuh diri. Kami seharusnya sudah menikah sekarang. Jadi Fang Yuan, pernikahan yang kamu nikmati sekarang seharusnya menjadi milikku. Aku mohon padamu, kembalikan dia padaku. Aku hanya mendengarkannya bercerita tanpa ekspresi. Betapa hebat dan menyentuh cinta dia dan Bai Ningbing. Jika kalian sangat saling mencintai, mengapa Bai Ningbing tidak meminta cerai dariku? Aku bertanya sambil tersenyum. Aceh terkejut, kamu tidak perlu memohon padaku. Seharusnya kamu memohon pada Bai Ningbing. Jika dia mengajukan cerai, aku akan langsung menandatanganinya. Jadi, kamu tidak mau berinisiatif menceraikan Bai Ningbing? Aceh menggertakkan gigi. Jika kalian benar-benar saling mencintai. Seharusnya kamu tahu bahwa membuat Bai Ningbing mengajukan cerai lebih mudah daripada aku yang mengajukannya, bukan? Aku tidak ingin bicara omong kosong dengannya. Setelah mengatakan itu, aku bangkit dan pergi. Dari belakang terdengar suara Aceh yang tidak rela, kamu akan menyesal, Fang Yuan. Aku akan membuatmu tahu bahwa orang yang dicintai Bai Ningbing adalah aku, hanya aku yang bisa bersamanya selamanya. Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Malam itu, Bai Ningbing pulang sangat larut. Aku sudah membereskan diri dan bersiap untuk tidur. Bai Ningbing memeluk pinggangku. Dengan penjelasan yang agak dibuat-buat, ada sedikit masalah yang tiba-tiba muncul di pihak klien. Inikah cara dia membuatku menyesal? Trik apa lagi yang sedang dia mainkan? Pergilah mandi. Aku memunggungi Bai Ningbing dan tidur. Setelah dia berbaring, dia tetap mendekat dan memelukku. Cahaya lampu tidur yang redup membuat wajahnya tampak sangat lembut. Tatapan cinta di malam hari hanya tertuju padaku seorang. Tapi siapa yang tahu apa yang tersembunyi di baliknya? Bai Ningbing, seberapa besar cintamu padaku? Dia jelas kehilangan fokus sesaat. Lalu berpura-pura santai dan berkata, kenapa kamu bertanya seperti itu? Kamu adalah suamiku, tentu saja aku sangat mencintaimu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menikah denganmu? Setelah mengatakan itu, dia mencium kelopak mataku. Aku tidak tahu apakah itu karena terharu atau ingin menutupi rasa bersalah di matanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah kita menyelesaikan kesibukan ini, mari kita pergi berlibur dan bersantai. Bai Ningbing, kamu boleh tidak mengatakan yang sebenarnya padaku, tetapi kamu tidak boleh mengabaikan hatimu sendiri. Sejak King Che menyatakan perang padaku.
Trik-trik kecil semakin banyak, terutama setiap kali aku dan Bai Ningbing sendirian, dia selalu dipanggil pergi oleh sebuah panggilan telepon. Hari ini adalah hari peringatan pernikahan kami yang keempat. Kami sengaja mengambil cuti dan Bai Ningbing juga secara pribadi memasak makanan besar. Karena terlalu sibuk bekerja, kami sudah lama tidak merayakan hari istimewa seperti ini dengan baik. Suamiku, tanah di sisi timur akan segera didapatkan. Kurasa bulan depan kita bisa pergi bersantai. Dia baru saja menuangkan anggur merah ketika telepon berdering. Melihat ekspresinya yang linglung, aku tahu siapa yang tertulis di layar ponsel. Angkat saja, bagaimana jika ada urusan mendesak? Dia menatapku dengan sedikit menyesal, tanpa ragu mengangkat telepon dan pergi ke balkon untuk menjawab. Baik, baik. Aceh, jangan menangis dulu. Penyakit seperti ini dibawa ke rumah sakit sudah terlambat, dokter juga bukan dewa. Jangan menyiksa dirimu seperti itu, kenapa belum makan? Bagaimana jika penyakit maagmu kambuh? Kamu di mana? Oke. Setelah menutup telepon, Bai Ningbing bergegas ke dapur. Mengambil kotak bekal dan buru-buru membungkus beberapa hidangan di atas meja. Suamiku, aku mungkin tidak bisa menemanimu malam ini. Ayahmu berulang tahun, membuat ibumu marah, aku sengaja berkata. Ekspresi Bai Ningbing sedikit tidak enak dilihat. Aku tertawa lagi, aku bercanda. Teman-temanmu pasti sangat membutuhkanmu, cepat pergi. Bai Ningbing sibuk dengan gerakannya, dengan acuh tak acuh menenangkanku. Terima kasih, suamiku. Aku akan segera kembali, kamu makan dengan patuh ya. Setelah Bai Ningbing pergi, aku melihat sisa hidangan yang dipilih-pilih di atas meja, aku kehilangan nafsu makan. Benar saja, orang yang disayangi akan bersikap seenaknya. Dalam 2 bulan, hal seperti ini sudah terlalu sering terjadi hingga tak terhitung jumlahnya. Setiap kali aku dengan lapang dada membiarkan Bai Ningbing untuk mengurus urusan yang disebut teman, setiap kali aku juga menyimpan bukti yang dikirimkan oleh King Che kepadaku. Bai Ningbing akhirnya meluangkan waktu untuk pergi berlibur bersamaku. Kami pergi ke tempat dulu. Selalu mendambakan sebuah pulau kecil. Di malam hari, Bai Ningbing menerima telepon lagi. Kali ini dia tidak sengaja mengaktifkan speaker. Ningbing, aku sangat lelah, tekanannya sangat besar. Bisakah kamu menemaniku? Bai Ningbing buru-buru mengecilkan suaranya sedikit, tapi aku sudah bisa mendengar. Dia tidak bisa menghindar. Ningbing, bisakah kamu tidur dulu? Dia sedikit khawatir, tapi tahu aku mendengarkan. Namun harus menjaga jarak. Ningbing, kenapa kamu begitu dingin padaku? Aku sangat takut. Kumohon datang mencariku. Aku mencintaimu. Xing Che sepertinya mabuk. Suaranya semakin lemah. Tidak apa-apa jika kamu tidak datang. Aku memang tidak pantas hidup di dunia ini. Lebih baik aku mati saja. Xing Che menutup telepon. Bai Ningbing panik. Kamu kembali dulu. Akan buruk jika sesuatu terjadi padanya. Bai Ningbing buru-buru menarik pergelangan tanganku. Suamiku, dia hanya. Aku tahu, aku memotong perkataannya. Aku akan kembali beberapa hari lagi. Kamu tidak perlu khawatir. Aku berbalik ke kamar mandi. Bai Ningbing di kamar menelepon asistennya, memesan tiket pesawat terdekat, lalu menelepon Xing Che untuk menghibur. Dia sudah lama pergi ketika aku menerima pesan darinya. Suamiku, tunggu aku 2 hari. Setelah selesai, aku akan datang mencarimu. Sadar, hingga hari ketiga, aku masih belum menerima satupun panggilan atau pesan dari Bai Ningbing. Xing Che malah mengirimiku banyak foto hidangan lezat yang dia dan Bai Ningbing buat bersama. Ada juga makan malam romantis dengan cahaya lilin. Mereka berbaring bersama di sofa menonton film romantis. Dia mencium sudut bibir Bai Ningbing. Bai Ningbing hanya terkejut dan tidak melawan. Mereka bergandengan tangan berjalan di jalan, semanis pasangan lainnya. Foto terakhir adalah di bawah selimut putih bersih di hotel. Bai Ningbing tertidur dengan tenang. Aku menyimpan semuanya satu persatu. Aku melihat Aceh mengirim pesan, Yuan Ge, hanya dengan satu kata dariku, Ningbing akan kembali padaku. Kamu bukan apa-apa. Aku mengambil tangkapan layar kedua pesan ini dan membalasnya, kalau begitu, yakinkan dia untuk menceraikanku. Di hari keempat di pulau kecil itu, aku berkemas dan pergi. Hingga hari ketujuh, Bai Ningbing baru mengirimiku pesan, suamiku, kenapa belum kembali? Bermain dengan teman selama 2 hari. 10 menit kemudian dia membalas, bersenang-senanglah. Hati-hati, penuh perhatian dan basa-basi. Setelah itu, tidak ada satupun pesan yang dikirim. Aku terus menenggak minuman keras di bar. Teman baikku menghentikanku, jika kamu terus minum seperti ini, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Dia bertanya dengan bingung, kamu bilang kamu sukses dalam karir, punya istri yang baik, apalagi yang tidak kamu sukai? Terlebih lagi, kamu diam-diam mencintai Bai Ningbing selama bertahun-tahun. Setelah keinginanmu terkabul, seharusnya kamu senang, bukan? Tapi bagaimana dia memperlakukan kita? Teman baik bahkan lebih terkejut, Bai Ningbing keluargamu itu istri yang baik dan ibu yang penyayang, cantik dan juga cakap. Apa yang membuatmu tidak puas? Aku membuka album foto di ponselku, memperlihatkan Bai Ningbing dan kekasihnya berciuman.
Foto itu kuberikan ke teman baikku. Lihat, inilah istriku yang baik. Dia terdiam. Aku berada di luar selama 3 hari lagi sebelum kembali. Rumah itu sunyi senyap. Dapur yang sama sunyi seperti sebelum aku pergi, seolah memberitahuku bahwa Bai Ningbing bahkan belum pulang. Aku memindahkan barang-barangku dari kamar tidur ke kamar tamu. Bai Ningbing baru saja kembali. Suamiku, apa yang sedang kamu lakukan? Akhir-akhir ini ada proyek yang harus diselesaikan segera. Aku pulang terlambat karena takut mengganggu. Suamiku, apakah kamu marah padaku? Apakah karena aku membatalkan janji? Jadi kamu marah? Dia mengikutiku dari belakang. Seolah ada keluhan. Kamu terlalu memikirkannya. Aku mengabaikan emosinya. Kamu demi teman. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku sengaja menekankan kata teman. Setelah kembali kali ini, aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja. Tanah di musim dingin itu masih ada masalah. Akhir-akhir ini aku terus bernegosiasi. Waktu untuk berkomunikasi dan bertemu dengan Bai Ningbing sendirian semakin sedikit. Kadang-kadang bertemu di perusahaan. Hanya mengangguk sederhana. Dulu pasangan teladan yang penuh kasih sayang, sekarang lebih asing daripada orang asing. Ada beberapa gosip, tetapi aku tidak peduli. Namun, meskipun secara pribadi aku dan Bai Ningbing tidak ingin terlalu terlibat, tetapi jika di pesta atau kembali ke rumah orang tua masing-masing, aku masih bersedia berperan sebagai suami yang baik. Bai Ningbing sekarang memiliki banyak hak untuk berbicara. Dulu, pernikahan kita berdua keluarga, aku juga mendapat banyak keuntungan. Sekarang tentu saja aku juga tidak akan melewatkannya. Perjamuan, aku selalu dengan perhatian mendampinginya, membantunya menolak minuman keras, membantunya bersosialisasi, membantunya menangani hubungan interpersonal yang kompleks. Semua ini aku lakukan dengan sempurna. Semua orang mengatakan bahwa kita serasi, pasti akan sukses di pasar, tetapi mereka tidak mengerti. Tidak mengerti bahwa aku menggunakan Bai Ningbing sebagai perisai. Mungkin ini satu-satunya alasan aku tidak mengajukan perceraian. Keluar dari restoran, aku dengan dingin menarik tanganku yang digandeng Bai Ningbing. Dengan gesit naik ke mobil di belakang Bai Ningbing. Dia berlari kecil menyusul. Fang Yuange, mengapa? Dia akhirnya bertanya. Selama ini aku bertingkah aneh. Jika kamu marah, katakan saja. Mengapa harus mempermalukanku di depan orang luar? Tetapi secara pribadi, dia bahkan tidak mau melirikku. Tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Hanya karena terlalu lelah bekerja. Dia bersikeras. Jika aku melakukan kesalahan, katakan saja langsung, tidak perlu seperti ini. Nada dering ponsel berbunyi lagi. Aku melirik, AC. Dia menatapku dengan sedikit canggung. Aku berbalik ke arah jendela. Angkat saja, siapa tahu temanmu kenapa-kenapa. Dia jelas mabuk. Langsung dimatikan. Apakah karena AC? Fang Yuan, aku hanya sulit melupakannya. Aku membalas, tidak. Dia dengan emosional membantah kami hanya teman. Suaranya semakin kecil. Kata, teman, nyaris tidak terdengar. Ponsel menyala lagi. Aceh mengirim pesan, Ningbing. Temani aku sebentar, oke? Aku mohon. Hari ini adalah hari peringatan Ibu Aceh. Dia sangat sedih, minum. Kenapa kamu tidak memikirkan? Ibunya yang masih hidup, apakah dia tidak sedih? Pergilah, aku ada sedikit urusan dan harus kembali ke perusahaan. Kita tidak searah. Aku menghibur orang dengan tidak tulus. Meskipun dia sedikit tidak mau. Tetapi begitu dia turun dari mobil, Aceh langsung menelepon. Aceh mengirimiku pesan lagi. Hanya saja kali ini bukan dia. Kemesraan bersama Bai Ningbing. Masih belum mau bercerai? Fang Yuan, apa kau pikir aku tidak tahu? Hatimu sudah sangat marah. Sadarlah dan cepat ceraikan Ningbing. Orang ini benar-benar jelek. Aku langsung mengirim pesan suara. Bukan hanya aku yang tidak ingin bercerai, tetapi Bai Ningbing. Jika kamu punya waktu untuk menjahit, lebih baik luangkan lebih banyak waktu untuk membujuknya agar menceraikanku. Ini adalah fakta. Sejak Bai Ningbing tahu. Sejak aku curiga dia dan Aceh punya hubungan. Setiap kali dia pergi menemui Aceh, dia akan merasa lebih bersalah padaku. Bai Ningbing dulunya juga seorang gadis yang baik. Siksaan moral seharusnya membuatnya lebih menderita. Fang Yuan. Lihat, aku membawakanmu bunga melati. Aku tidak menerimanya. Bunga melatinya sangat cantik, hanya saja tercemar bau rokok, membuat orang merasa jijik. Aku masih harus pergi ke perusahaan untuk bekerja. Penolakanku membuat Bai Ningbing semakin bersemangat. Mungkin karena rasa bersalah dan malu. Dia jauh lebih baik padaku daripada sebelumnya. Lebih teliti. Aku lembur setiap hari di perusahaan. Dia setiap hari dengan setia menyiapkan sarapan dan makan siang untukku. Bahkan di malam hari dengan angin dingin menusuk tulang, dia mengantarkanku makanan tengah malam. Biasanya, dia adalah istri yang sempurna. Setiap hari dia menungguku di bawah gedung kantor setelah aku selesai bekerja, melihatku berjalan mendekat. Seperti pesulap, dia memberikan seikat kecil bunga. Di dalam mobil sering ada makanan ringan yang dia siapkan. Kadang-kadang itu adalah kastanye goreng gula kesukaanku,
kadang-kadang buah yang sudah dipotong, kadang-kadang kue nanas yang dia beli setelah mengantri lama. Singkatnya, dia berusaha keras untuk menyenangkanku. Tetapi barang-barang itu, aku bahkan tidak menyentuhnya. Makan malam dan bekal yang dia kirim, langsung aku bagikan ke bawahan. Banyak makanan ringan di mobil yang tidak kumakan, tetapi karena dipaksa masuk, akhirnya hanya bisa dibuang. Akhirnya, aku bersiap-siap dan keluar. Di restoran, Aceh sedang memeluk Bai Ningbing. Ningbing, aku tidak tahan lagi. Setiap menit, setiap detik aku tidak melihatmu, aku tidak tahan. Bai Ningbing masih cukup sadar dan mendorong Aceh menjauh. Fang Yuan masih menungguku di rumah. Apakah kamu begitu peduli padanya? Aceh berteriak. Menarik perhatian banyak orang. Bai Ningbing dengan cepat menutup mulutnya. Aceh, aku sudah menikah. Fang Yuan sangat baik padaku. Aku tidak bisa. Tidak. Aceh memeluknya lebih erat. Kamu mencintaiku. Kamu hanya merasa bersalah pada Fang Yuan. Ningbing, hadapi hatimu dengan berani. Mencintai tidak salah. Bai Ningbing sedikit goyah dan tidak melawan keintiman Aceh. Aceh dengan lembut menempelkan bibirnya ke bibir merahnya. Tepat ketika dia hendak menutup mata dan menikmati, Fang Yuan akhirnya melihatnya berdiri di pintu. Bai Ningbing membuka matanya lebar-lebar dan mendorong Aceh menjauh dengan kuat. Baiklah, aku pergi. Fang Yuan, biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aceh sudah putus asa. Dia menarik Bai Ningbing ke sisinya. Bagaimana, Fang Yuan? Sekarang kau lihat Ningbing selalu mencintaiku, kau harusnya menyerah. Aceh, diam. Bai Ningbing berteriak pada Aceh. Orang yang kucintai selalu Fang Yuan. Kau berbohong. Kau jelas mengatakan akan selalu mencintaiku. Mengatakan bahwa menikahi Fang Yuan adalah karena terpaksa. Tatapan orang-orang di sekitar ke arah Aceh semakin aneh. Orang ketiga yang pandai berakting. Wanita ini juga bukan orang baik. Seharusnya mereka berdua terkunci saja. Jangan keluar dan menyakiti orang lain. Aceh berpikir bahwa keadaannya sekarang seperti ibunya dulu. Menderita karena dicemooh oleh ribuan orang. Tekanan mental dan mimpi buruk semua karena Fang Yuan. Semuanya sudah kau rencanakan. Kau sengaja memprovokasiku agar aku mencari Bai Ningbing. Lalu biarkan aku dicemooh oleh dunia seperti sekarang ini. Tidak terlalu bodoh. Aceh masih menangis dan mengamuk. Dan biarkan aku dicemooh dunia seperti sekarang, itu tidak terlalu bodoh. Aceh masih menangis dan membuat keributan. Aku berbalik dan pergi. Bai Ningbing buru-buru mengejarku. Fang Yuan, suamiku. Aku hanya ingin memeluknya tadi. Kami tidak. Dia menarik lengan bajuku. Air mata berlinang. Kamu sudah tahu sejak lama, kan? Tapi mengapa kamu tidak marah padaku? Mengapa kamu sama sekali tidak peduli? Fang Yuan? Fang Yuan, pukullah aku, marahi aku, oke? Aku akan menerima semuanya, asal jangan perlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar tidak tahan. Bai Ningbing memegang tanganku dan menggosokkannya ke wajahnya. Aku menarik tanganku dengan lembut. Sudah terlambat, ayo kembali. Air matanya menempel di punggung tanganku. Agak hangat. Bai Ningbing pertama kali menangis di depanku adalah saat pertama kali dia menstruasi. Dia pikir dia akan mati dan memelukku sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya membasahi kemeja remajaku. Tangisannya membuat hatiku hancur. Saat itu, aku memutuskan bahwa aku tidak akan pernah membiarkan Bai Ningbing menangis di depanku. Tidak akan membuatnya sedih. Tapi sekarang melihatnya menangis, aku sama sekali tidak merasakan apapun. Dia bersandar di dadaku dan terisak pelan. Fang Yuan, aku salah. Aku tidak tahu bagaimana seharusnya aku menghiburnya atau mendorongnya menjauh. Sepertinya tidak ada gunanya. Bai Ningbing menangis semalaman di kamar tidur. Keesokan harinya, saat menyiapkan sarapan untukku, matanya bengkak seperti kenari. Suaranya juga serak. Dia masih mengantarku bekerja seperti biasa, menyiapkan bekal dan makanan ringan untukku. Saat cuaca dingin, dia juga akan membawakanku pakaian. Direktur Fang, Direktur Bai sangat baik padamu. Kalian sangat manis. Seseorang menghela nafas. Aku hanya tersenyum dan berlalu. Tetap sama. Aku sama sekali tidak makan atau menggunakan barang-barang yang dia berikan. Fang Yuan, bertengkarlah denganku. Oke? Luapkan semua amarahmu padaku. Jangan menanggungnya sendirian. Di dalam mobil, Bai Ningbing memohon dengan putus asa. Dia terlihat sangat lesu. Dia sudah kurus, sekarang pipinya cekung. Jangan katakan itu lagi. Aku menunduk untuk melihat laporan. Bai Ningbing langsung merebut tablet dan membantingnya. Bisakah kamu tidak selalu menghindar? Aku sudah terbiasa. Ini adalah keempat kalinya dia mengamuk bulan ini. Membanting barang adalah hal yang biasa. Terakhir kali, dia bahkan merobek kontrak penting. Aku menggosok pelipisku dengan pasrah. Atau, apakah kamu mempertimbangkan untuk bercerai denganku? Bai Ningbing bertanya dengan hati-hati, sangat takut mendengar jawaban afirmatif dari mulutku. Tidak bercerai. Ini adalah kalimat paling tegas yang aku ucapkan dalam beberapa hari terakhir. Baik-baik. Asalkan tidak bercerai, Fang Yuan, kau bisa melakukan apa saja.
Berikan aku hak pengembangan tanah di timur itu. Ah, tanya Bai Ningbing, aku tidak mengerti. Berikan aku hak pengembangan tanah itu. Dia masih terlihat bingung. Aku tertawa, Bai Ningbing. Ini adalah satu-satunya nilai dirimu dalam pernikahan yang tinggal nama ini. Aku ingin meminjam kekuatan keluarga Bai. Bai Ningbing masih bisa menjadi mitra yang baik. Kau memanfaatkanku. Kau bisa memilih untuk menolak. Kalau begitu, pernikahan kita juga tidak perlu ada. Aku menjawabnya sambil tersenyum. Dia menarik bibirnya dengan pahit, tidak. Aku bersedia asalkan kau tidak bercerai. Aku lebih baik kau manfaatkan seumur hidupku. Ini juga tidak akan efektif selamanya. Seumur hidup terlalu lama. Aku tidak bercerai karena kau masih berguna bagiku. Tapi, perasaan juga semacam kegunaan, kebingungan terlihat di mata Bai Ningbing. Jika aku bertemu orang yang bisa kuberikan ketulusan, aku akan menceraikanmu. Aku mengirimkan bukti perselingkuhannya yang kukumpulkan ke ponselnya. Aku mendorong pintu keluar. Di belakangku adalah tangisan putus asa Bai Ningbing. Aku mencintai Bai Ningbing. Tapi itu dulu, sebelum aku menemukan hal ini. Tapi sekarang, aku tidak lagi mencintainya. Aku mencintai Bai Ningbing, dan lebih mencintai diriku sendiri. Cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Sejak aku mengetahui tentang Bai Ningbing dan Aceh, aku mencambuk diriku sendiri dengan kalimat ini. Oleh karena itu, aku bisa melihat Bai Ningbing dan Aceh bermesraan dengan begitu tenang. Bahkan jika Aceh memprovokasi dengan segala cara. Aku tetap tidak bergeming karena aku tahu cinta adalah sesuatu yang sangat hampa. Jika kau tidak bisa menggenggamnya, maka genggamlah kekuasaan. Aku hanya perlu menggenggam kekuasaan. Aku hanya perlu menggenggam kekuasaan. Aku hanya perlu menggenggam kekuasaan. Bai Ningbing dan Aceh bermesraan, bahkan jika Aceh memprovokasi dengan segala cara. Aku tetap tidak bergeming karena aku tahu cinta adalah sesuatu yang sangat hampa. Jika kau tidak bisa menggenggamnya, maka genggamlah kekuasaan dengan erat. Oleh karena itu, perusahaan pertamaku didirikan, bahkan bisa bersaing dengan Bai Si. Banyak orang yang jatuh cinta, tetapi sedikit yang bisa keluar. Utamakan diri sendiri. Baru kemudian, ketika dikhianati, kau masih memiliki sesuatu untuk dikejar dan diandalkan. Tidak ada yang bisa diandalkan selamanya. Begitu pula dengan cinta.